Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melaksanakan kewajiban kita di dalam menghidupkan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seperti sebelum-sebelumnya kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan dan perlindungan agar kita bisa mencari pahala sebanyak-banyaknya pada bulan suci Ramadan yang itu memang dianjurkan di dalam syariat. Ya ikhwan, dengan kita hadir dalam majlis taklim seperti ini juga termasuk amalia yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ya. Hadir majlis taklim itu macam-macam. Ilmu juga macam-macam ya. Macamnya ilmu itu kan banyak. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran misalnya. Maka kalau kita bicara Al-Quran, macam-macam juga ilmunya ini. Ya dah. Mulai dari cara membaca Al-Quran, kan gitu ya, ini ilmu tersendiri. Tajwidul Quran, melakukan Al-Quran, ya, tafsirul Quran, ulumul Quran. Nanti juga masih tentang bacaan-bacaan seperti qiraat sab'iyah dan lain sebagainya. Ini bagian-bagian dari ilmu Al-Quran, itu masih banyak. Hifdzul Quran, ya masih banyak ya. Kalau kita bicara hadis juga demikian ya. Dari mempelajari sanad hadis, matanya hadis, menghafalkan hadis, menerjemahkan hadis, memahami hadis, mengambil dalil-dalil dari hadis. Walhasil Al-Quran dan hadis ini luar biasa, termasuk salah satu dari sekian banyak ilmu-ilmu yang kita perlu untuk mempelajarinya. Belum lagi ilmu-ilmu yang sudah diambil, disarikan oleh para ulama, yang diambil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian disarikan dengan ijtihad mereka, maka jadilah ilmu semacam ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu akhlak atau tasawuf, ilmu alat di dalam mempelajari ilmu keagamaan ya, seperti usulul fikih, usulul hadis dan lain sebagainya, macam-macam ilmu itu ya. Nah ini perlu sekali kita di dalam memahami ilmu itu, yaitu melewati kajian-kajian ya. Dengan kita melewati kajian-kajian yang dibenarkan oleh para ulama, mengikuti jalur dari guru-guru kita sampai estafet kepada para ulama salaf, kemudian estafet sampai kepada para sahabat dan juga kepada Rasulullah SAW. Maka hal itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Intinya kita mencari ilmu, khususnya di bulan suci Ramadan ini sangat dianjurkan. Untuk itu malam hari ini kita akan membaca salah satu karya tulis saya yang pernah saya tulis dulu. Artikel saya beri judul ilmu itu lebih utama daripada harta. Mari Ustaz Burhan sebagaimana biasanya membacanya. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Karya Kiai Haji Lutfi Basri. Realita yang terjadi dalam kehidupan, bahwa siapa saja yang rajin mencari dan menyiarkan ilmu, maka harta pun akan ikut menghampirinya. Namun siapa saja yang hanya memburu harta, maka tidak serta-merta dihampiri oleh ilmu. Ya, kenyataan di masyarakat ini ya. Dan itu bukan berarti kenyataan di masyarakat gak ada hubungannya dengan Allah, tidak. Pasti Allah mempunyai andil besar di dalam bab yang semacam demikian. Apa itu? Orang yang ahli ilmu itu dihormati oleh masyarakat ya, terutama ilmu agama, bahkan juga ilmu-ilmu biasa,
Ya, ilmu-ilmu umum itu pun demikian. Contoh begini, kalau ada orang mengerti, sebut aja mengerti bahasa Inggris itu ya, misalnya ahli di dalam bahasa Inggris, ini ahli nih ya, luar biasa ini. Akhirnya orang-orang yang mempunyai anak masih sekolah itu mencari guru, biasanya guru les. Nah, orang yang mengerti bahasa Inggris dianggap ahli di kampungnya atau di desanya itu akan dipanggil, ya kan? Dipanggil gitu. Nah, walaupun disuruh bayar, namanya les. Pak guru, tolong anak saya dikasih les bahasa Inggris karena anak saya ini lemah dalam bahasa Inggrisnya. Dipanggillah guru tersebut kemana? Ke rumah dengan perjanjian. Misalnya, saya nggak tahu ya, misalnya 1 bulan dikasih 200, misalnya 200.000 atau 400.000 gitu. Nah, tatkala guru les itu datang ke rumah anak yang dikasih les, maka keluarganya menghormatinya. Oh, ini gurunya anakku, ya kan? Gurunya anakku. Maka apa biasanya dikasihkan? Ya minuman, kan gitu. Kalau ada snack dikasih snack. Padahal perjanjiannya tidak begitu kan? Perjanjiannya misalnya 1 minggu atau 1 bulan sekali membayar sebanyak 400 atau 500.000 misalnya. Itu perjanjian, ya kan? Loh, kalau perjanjian itu sang guru ini dianggap jual jasa, jual ilmu. Boleh apa tidak boleh? Boleh, apalagi les bahasa Inggris tidak terjadi di masyarakat. Bukan itunya yang saya maksudkan. Tapi dengan ilmu, walaupun itu ilmu bahasa Inggris atau apa saja, biasanya matematika gitu kan biasanya. Nah, ada sisi lain. Apa itu? Keluarga dari anak yang les tersebut akan menghormati sang guru itu. Termasuk juga misalnya kalau ada acara-acara diingat, oh ini kasihkan gurumu. Guru apa? Les bahasa Inggris, les matematika. Ini artinya orang yang tidak bicara agamanya, orang mengerti ilmu itu akan terhormat di masyarakat, ya enggak? Dan kalau sudah terhormat di masyarakat, maka harta atau kenikmatan atau apa saja lah, fasilitas, ya itu akan mudah didapatkan. Ini luar biasa. Apalagi kalau yang dicari atau didalami adalah ilmu agama, ya enggak? Kita melihatlah, masya Allah, masyarakat ini antusias sekali kalau menghormati ulama-ulama kita. Ada yang datang dari luar negeri kita hormati, ya enggak? Kita sediakan fasilitas, bahkan juga hotel, kemudian penginapan, ya, entah itu macam-macam juga apa namanya, mobil untuk transportasi. Itu kan sering demikian ya. Kita tahu sendiri dengan mata kepala sendiri, dan mungkin juga kita pengalaman. Kalau saya juga punya pengalaman begitu ya. Kalau saya misalnya diundang ke luar kota atau apa, itu dihormati oleh masyarakat. Bukan lantaran apa itu, ya lantaran ilmu yang kita sampaikan. Ya, itu namanya apa? Ilmu itu kalau kita mempunyainya maka dunia akan ikut. Ya, tapi kalau seseorang itu mencari harta, itu nggak semuanya langsung dihormati begitu. Orang kaya itu nggak langsung. Paling-paling yang menghormati itu orang yang mendapatkan ceperan dari orang tersebut. Ya, sangat berbeda. Ya, sangat berbeda dengan ahli ilmu. Ahlul mal, orang yang punya harta, dengan ahlul ilmi jauh lebih mulia ahlul ilmi. Begitu yang saya pahami. Silakan Ustaz. Orang yang berilmu itu umumnya sangat dihormati oleh kalangan orang-orang yang berharta. Berapa banyak kaum hartawan yang jatuh hati kepada orang-orang yang berilmu, bahkan bersedia memfasilitasi segala kebutuhan orang-orang yang berilmu, dengan tujuan agar mereka itu dapat mengembangkan keilmuannya yang lebih luas, hingga lebih bermanfaat untuk masyarakat umum. Ya, saya punya pengalaman pribadi yang sering semacam demikian. Ya, banyak, masya Allah, terima kasih pada orang kaya itu ya, yang menghormati. Waktu saya diundang untuk dakwah, safari dakwah, itu banyak sekali yang memfasilitasi saya. Ini kan pengalaman pribadi namanya, tapi sesuai dengan apa yang disampaikan ya dalam keilmuan gitu. Dan ada juga orang yang masya Allah, ya saya tidak menyebut namanya, itu punya mobil yang sangat bagus ini. Punya mobil sangat bagus. Saya ini pergi ke suatu tempat, kotanya, kota besar itu. Beliau ini menetap di kota yang lain, kota besar lainnya gitu ya. Dan perjalanannya ini nggak cuma 1 kilo, 2 kilo gitu ya. Mungkin bisa sampai 500 kilo barangkali begitu. Atau ya kurang lebih lah. Nah, saya datang di kota, sebut aja misalnya Malang dengan Jogja gitu ya. Orangnya ini menetap di Jogja. Lah saya dakwah pergi ke Malang, misalnya gitu. Itu sama orangnya ini, masya Allah, terima kasih kepada beliau. Katanya begini, Pak Kiai, saya punya mobil ini
khusus untuk dakwanya Pak Kiai, dikirim dari Jogja ke Malang untuk saya pakai berdakwah. Luar biasa, itu penghormatan. Padahal saya tidak pernah minta penghormatan dari beliau, tapi beliau itu cinta ilmu. Kata beliau, saya kan tidak punya ilmu banyak, tapi saya mencintai orang yang punya ilmu. Begitu luar biasa. Jadi para ulama yang mengajarkan ilmu kepada masyarakat, kemudian dianggap manfaat oleh masyarakat, maka di kalangan masyarakat itu ada orang-orang yang mempunyai harta, ya. Maka orang-orang yang mempunyai harta yang cinta pada ilmu itu memberikan fasilitas kepada para ulama. Dan ini saya lihat sendiri di mana-mana gitu ya. Saya pun kalau lagi punya sedikit harta atau rezeki ya, kalau ada tokoh-tokoh yang datang, ya gimana caranya saya bisa menghormati mereka, kan begitu ya. Apalagi kalau tokoh-tokoh itu saya anggap bahwa ini adalah guru utama atau orang-orang alim, maka kita ikut kadang-kadang kepada mereka-mereka ini. Biar apa? Ingin dapat barokah. Nah kita ingin dapat barokah dengan apa? Apa yang kita berikan? Ya dah, walaupun itu sedikit atau saya punya kenalan, walaupun cuma menegokan. Saya punya kenalan villa di sana. Bagaimana kalau Syekh Fulan atau orang alim ini menginap di sana? Kemudian biasanya orang-orang adil khair yang punya villa, punya hotel, punya tempat penginapan yang bagus-bagus, ya silakan, kami senang. Kalau villa kami, hotel kami, rumah kami ditempati orang-orang berilmu karena ingin ngalap barokah. Itu begitu realita di masyarakat. Silakan Ustaz. Kalangan orang yang berharta akan menjadi mulia jika mereka mau berkhidmat, membantu dan mendampingi kebutuhan hidup orang-orang yang berilmu. Sedangkan jika mereka menjauhi orang-orang berilmu, maka seringkali hartanya itu akan mencelakakan diri mereka. Karena keberkahan harta itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya banyak tahu ini ya, banyak pengalaman. Jadi orang-orang yang Masya Allah diberi oleh Allah SWT harta, itu kalau mereka mendekati orang-orang yang berilmu, ya, kemudian minta doa, maka hartanya akan lebih, akan barokah. Tapi biasanya orang yang punya harta dan pelit, gitu ya, pelit kepada para santri pelit, ya, kepada orang cari ilmu pelit, kepada jamaah majelis taklim pelit, kepada ulama pelit, gitu ya, itu biasanya ilmunya, hartanya itu akan berkurang, akan banyak, ada saja masalah, yang terlilit utang, yang dikejar debt kolektor dan lain sebagainya. Ya, kan itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala juga mengatakan, al-ilmu, ya, al-ilmu khairun minal mal, wal ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu itu jauh lebih baik dan lebih mulia daripada harta. Ilmu itu akan menjaga dirimu. Tapi kalau harta, maka engkau akan menjaganya. Kalau engkau mengumpulkan harta, maka engkau menjaga harta tersebut. Tapi kalau engkau mengumpulkan ilmu, maka ilmu itu akan menjagamu. Dan ini nyata sekali ya. Di antara dari ilmu yang menjaga kita tadi itu, kita kadang-kadang mempunyai ilmu walaupun tidak banyak sekali, tapi kita bisa menyampaikan ilmu kita di tengah masyarakat. Maka masyarakat akan menjaga kita. Karena apa? Kitanya dianggap punya ilmu. Ya dah. Coba lihat di beberapa tempat ini, Masya Allah, ada orang-orang atau yang ikhlas-ikhlas gitu ya. Entah itu semacam laskar, entah semacam apa ya, kumpulan-kumpulan gitu ya. Ini kan kadang-kadang kalau ada ulama datang itu dijaga, kan gitu ya. Masya Allah, kawan-kawan kita ini, pasukan-pasukan pasukan-pasukan yang bukan yang saya katakan pasukan itu yang ikut pada pemerintahan, bukan. Tapi itu di kalangan ormas ada, di kalangan pondok-pondok pesantren ada, di kalangan jamaah-jamaah pengajian ada ya. Mereka itu ikhlas menjaga ulama atau kiainya atau habibnya yang hadir di tempat situ dengan menjaga sedemikian rupa, ya dah. Bahkan kadang-kadang hujan, angin, panas, mereka tetap menjaga itu. Ini luar biasa. Kenapa? Karena yang dijaga ini ahlul ilmi. Dikatakan al-ilmu al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjaga dirimu walaupun lewat beberapa pihak, kan gitu kan. Tapi kalau engkau mengumpulkan harta, maka apa? Engkau misalnya punya motor saja harus kau kunci biar tidak diambil maling, ya. Tapi kalau ilmu kita bisa nggak diambil maling? Tidak bisa, ya. Kalau harta kita bisa dirampok, bisa dicuri, bisa. Kalau ilmu kita nggak bisa, betul ya? Baik, silakan Ustaz. Berapa banyak orang-orang yang berharta namun mereka mengakhiri hidupnya di dalam penjara? Ya,
orang yang berharta seringkali ada di antara mereka ini mengakhiri hidupnya di dalam penjara. Kenapa? Macam-macam, ada yang korupsi, sudah punya harta, cari kedudukan, akhirnya nggak tahu halal dan haram, akhirnya dia korupsi. Setelah korupsi ketahuan masuk penjara, gitu ya. Itu satu. Kedua, nggak demikian. Ada orang berharta ini, misalnya hartanya saya katakan 1 miliar, dia merasa kurang, akhirnya dia berani untuk pinjam ke bank misalnya ya, ke bank. Nah, saya akan beli rumah ini atau apa saja lah ya, barang-barang yang lebih mahal yang harganya 2 miliar misalnya. Akhirnya dia pinjam uang di bank, tapi pailit, lama-lama apa? Sudah terlilit hutang, lama-lama dia itu nipu sana nipu sini, akhirnya masuk penjara, ketangkep. Ada kan begitu? Ya, ini kan ya naudzubillah min dzalik kan begitu. Maka itu kalau orang berilmu dan dia benar-benar menghormati ilmunya, bukan dia mempunyai ilmu untuk cari harta, biasanya lebih aman, lebih selamat. Tidak begitu. Nah, karena itu apa yang dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib memang ada kebenarannya ya, bahwa kalau kita mempunyai ilmu maka ilmu itu akan menjaga kita. Tapi kalau kita mempunyai banyak harta, seringkali kita yang harus menjaga harta. Bahkan kadang-kadang harta itu mencelakakan diri kita. Itu baru di dunia ya. Kalau kita punya ilmu sebanyak apapun ilmu, itu nggak dihitung zakatnya berapa, sudah mengeluarkan apa belum, nggak dihitung. Selagi kita sudah mengajarkan ilmu, selesai ya. Tapi kalau kita punya harta, semakin banyak hartanya, kita perlu hitung-hitungan zakat. Kalau zakat kita lupakan, ini urusan akhirat, bisa masuk neraka ini kalau nggak mengeluarkan zakat ya dah. Bahkan sampai di mana di akhirat pun ini orang berharta dikejar-kejar harta. Jadi orang berharta dikejar-kejar harta, dan kalau tidak bisa menyelesaikan urusan dengan hartanya, bisa masuk penjara di akhirat alias neraka. Naudzubillah min dzalik. Silakan Ustaz. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, ilmu lebih utama daripada harta dari 7 sisi. Pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan dari para penguasa. Ya, ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi ya. Kata beliau, apa yang pertama, ilmu adalah warisan para nabi. Alhamdulillah kalian belajar ilmu di pesantren ya, dan juga orang-orang ahli majelis taklim suka belajar ilmu di majelis-majelis taklim ya. Ini termasuk warisan para nabi, luar biasa. Sedangkan yang namanya harta itu adalah warisan penguasa, ya penguasa uang, penguasa harta, kan begitu. Lanjut Ustaz. Kedua, ilmu tidak akan berkurang ketika diajarkan kepada orang lain, sedangkan harta dapat berkurang jika diberikan kepada orang lain. Ya, kalau kita bicara materinya ya, kalau ilmu itu diberikan kepada orang lain, kita semakin mantap. Saya katakan misalnya saja saya ini misalnya semula tidak hafal surat Al-Ikhlas, misalnya tidak hafal saya. Ada ustaz tadi minta ngaji. Wah, Pak Kiai saya minta ngaji surat Al-Ikhlas. Baik, pertama saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia ikut ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ustaz tadinya ngikuti. Kurang ustaz lagi. Qul huwallahu ahad. Sampai saya ajarkan 10 kali. Berarti saya berikan ilmu saya baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Kira-kira secara logika ilmunya itu kan tidak pada pikiran saya. Yang 10 kali saya ajarkan. Ya kan? Itu materi namanya, materi ilmu. Tapi kalau harta misalnya saya punya uang 10.000. Ya, Ustaz tadi ini minta uang, saya kasih hari ini 1.000. Besok minta lagi 1.000 lagi. Nah 10 hari kira-kira habis tidak punya saya? Habis. Ya, itu bedanya ya. Walaupun kita mengatakan ada harta yang bisa kita bawa mati, yaitu harta yang disedekahkan, itu bisa kita bawa mati, maksudnya pahala harta yang disedekahkan. Tapi kalau dari materi, maka materi itu harta akan habis kalau diberikan kepada orang, sedangkan ilmu diberikan kepada orang akan semakin bertambah. Luar biasa. Silakan. Ketiga, harta membutuhkan penjaga, sedangkan ilmu akan menjaga pemiliknya. Ya, ini tadi sudah saya terangkan ya, apa yang katakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Kalau kita punya harta termasuk rumah itu semakin besar, kita semakin tambah pusing ya jaganya. Maka rumah-rumah besar punya pejabat, punya artis, punya apa saja itu biasanya sampai bayar satpam.
Ya, itu pun kita juga mengeluarkan harta untuk satpamnya kan gitu. Tapi kalau kita punya ilmu, semakin banyak ilmu, semakin banyak itu banyak orang menjaga kita tanpa kita harus bayar karena ilmunya yang menjaga kita. Itu biasanya demikian. Jelas ya? Silakan Ustaz. Keempat, jika seorang meninggal dunia, maka hartanya tidak akan mengikutinya, tetapi ilmu yang akan mengikutinya sampai ke dalam kubur. Ya, ini kita tidak bicara pahala sedekah, tapi hartanya, maksudnya materi harta. Ini materi harta ya. Ini materi. Kalau ini misalnya emas, ya, saya mempunyai emas. Ya, ini misalnya berapa kilo ini? Setengah kilo emas, bukan banyak, setengah kilo ya, luar biasa. Kalau saya mati, untuk siapa ini emas ini? Untuk ahli waris. Saya tidak ikut-ikut. Saya bahkan ngumpulkan, dapat emas segini. Terus saya mati. Kira-kira saya bawa ke kuburan gini? Ya enggak. Ya enggak. Yang jelas itu apa? Untuk ahli waris. Itu ahli waris kalau mengerti ilmu, Masya Allah dibagi dengan benar ini. Tapi ahli waris yang tidak mengerti ilmu jadi rebutan. Ya enggak. Bahkan bisa jadi musuhan kalau tidak ngerti ilmu. Bisa menyiksa saya yang mengumpulkan uangnya kan gitu ya. Kalau ahli warisnya tidak mengerti ilmu, yang memiliki ini ya saya sengsara juga. Kenapa? Kan dibagi-bagi. Tapi misalnya kalau ini disedekahkan, wah ini emas 1 kilo saya sedekahkan, Ustaz jadi mau bangun masjid ya, ya ini kasih Ustaz bangun lah, itu masih lumayan pahala dari nilai emas setengah kilo bisa bikin masjid. Kalau masjidnya dimanfaatkan oleh orang banyak, maka harta saya masih bisa ikut saya ke kuburan, tapi bukan hartanya, bukan materinya, tapi apanya? Pahalanya, ya dah. Nah kita membahas di sini adalah materinya ini loh. Zatnya ini loh, zat itu zat barang atau kekayaan tidak akan ikut ke kuburan. Apa sih kita bawa ke kuburan? Pertama, kita beli tanah. Ya syukur-syukur kalau uang kita sendiri. Kadang-kadang kita berikan saudara-saudara kita tanah. Berapa Ustaz? Cuma semeter lawan 2 meter. Panjangnya, tingginya sebut aja 1,5 meter. Itu hak kita, milik kita yang kita tempati tidur. Kemudian apa yang dibawa? Kain kafan. Ya dah, cuma itu kan. Nah, beda kalau ilmu. Semakin kita banyak ilmu, maka ilmu kita ini kita bawa mati. Bahkan kita akan mengenang, ya kan? Mengenang atau dikenang oleh banyak orang tatkala ilmu kita ini kita bawa mati, tapi masih melekat pada orang-orang yang menjadi mempelajari ilmu kita tatkala di dunia. Syekh Fulan. Ini hari apa Ustaz? Hari Rabu insya Allah. Hari Jumat ya. Hari Jumat mendatang itu kan kita akan bikin haul untuk Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, guru saya yang ada di Mekah. Beliau orang alim. Maka di situ saya mengenangnya, gimana keilmuan beliau, kan begitu ya. Itu pertama. Yang kedua, saya juga akan melaksanakan di tempat ini live streaming juga, yaitu peringatan 40 hari dari wafatnya Ayahanda Ki Basri Alawi. Beliau ahli ilmu. Maka saya bisa menceritakan dan murid-muridnya juga menceritakan bagaimana keahlian beliau di dalam Al-Quran. Itu bisa dan diikuti. Sekian banyak murid-muridnya ya dari beliau berdua ini mengenang mereka. Mengenang beliau berdua itu namanya ilmunya walaupun dibawa mati tapi masih lekat pada orang-orang yang mencintainya. Luar biasa. Mau direbut ya, mau rebutan apa? Rebutan ilmu. Misalnya gimana? Misalnya Ustaz tadi ini mau merebut ilmunya Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki. Gimana caranya? Ya belajar pada saya murid beliau kan gitu. Pokoknya Bang saya mau belajar sanad yang sampai pada Abu Yazid Muhammad bin Maliki. Saya kasihkan. Kira-kira ilmu saya kasihkan hilang benda? Tidak hilang. Direbut sama Ustaz tadi apa bertambah? Luar biasa. Tapi kalau harta tadi ini ya andai kata dibuat rebutan antara Ustaz tadi dengan Ustaz Burhan, kira-kira bagaimana ini? Bisa habis. Nah ini bedanya. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Kelima, harta dapat diperoleh bagi seorang mukmin maupun orang kafir. Sedangkan ilmu manfaat tidak dapat diperoleh kecuali oleh seorang muslim. Ya, kita bicara ilmu agama ya, ilmu agama Islam yang barokah maksudnya ya. Kalau harta kata Sayyidina Ali itu bisa diperoleh oleh siapa saja, orang mukmin ya dapat harta kalau dia mencarinya, orang kafir pun dia dapat harta kalau dia mencarinya, ya dah. Tapi ya sebatas itu dinikmati di dunia. Kalaupun dua-duanya ini ternyata mempunyai harta yang banyak, baik si mukmin maupun si kafir, ya sudah dinikmati di dunia. Ya, tergantung dari bagaimana menghabiskan hartanya tersebut.
Kalau si mukmin menghabiskan hartanya di samping dimakan sendiri untuk keluarganya, kemudian salurkan ke tempat-tempat yang baik, ya itu sedekah, ya itu hartanya akan dibawa mati. Tapi orang kafir sama sekali, walaupun dia sedekah ke masjid nggak dihitung oleh Allah SWT, dia tetap termasuk ahli dunia. Dia menikmati hartanya cuma di dunia saja, itu orang kafir. Apalagi sudah kafir, ya tidak mau sedekah kepada kebaikan, apalagi sampai memusuhi Islam, maka ini adalah kelak menjadi musuh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah itu ya, itu kesamaan tentang harta. Tapi ilmu agama hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin atau muslim yang beriman, ya, yang ikhlas mencari mencari pahala dari Allah, keridhaan dari Allah, maka Allah akan memberikan ilmu sebanyak-banyaknya yang ilmu itu bisa dimanfaatkan oleh umat Islam. Kalau ilmunya dia bermanfaat untuk umat Islam, alias sebanyak mana umat Islam itu memanfaatkan ilmunya, maka sebanyak itu juga pahala yang akan diterimanya. Luar biasa. Lanjut Ustaz. Keenam, semua orang membutuhkan seorang alim dalam agama mereka, tetapi tidak semua mereka membutuhkan seorang yang berharta. Ya, orang berharta kadang-kadang memang dibutuhkan oleh sebagian orang. Tapi banyak orang berharta itu yang untuk dirinya sendiri ada. Dia hanya menggaji pegawainya yang bekerja, habis itu dinikmati sendiri. Ya, dan tetangga-tetangganya kadang-kadang ini orang kaya, dia tidak peduli dengan tetangganya. Ya sudah selesai, dia untuk kehidupan sendiri itu ada seperti itu. Tapi kalau orang itu alim, ya dah, baik orang kaya memerlukan dirinya. Misalnya ada orang kaya ingin bayar zakat nggak tahu caranya, tanya kepada siapa? Pada orang alim. Bukan tanya kepada orang yang sesama punya harta, sama-sama tidak ngerti, ya dah. Sudah itu. Kalau kena masalah misalnya, minta doanya kepada siapa? Orang alim. Ya, nah masyarakat pada umumnya kita lihat di kampung-kampung itu kan, yang nyata itu orang ngaji, walaupun orang miskin pengen ngaji, cari siapa? Cari ustadz, maksudnya ustadz itu orang berilmu, ya dah. Begitu dan seterusnya. Di masyarakat pun zaman sekarang ini zaman medsos luar biasa, alhamdulillah ya. Allah SWT menjadikan para dai-dai yang di medsos. Daripada terus medsosan tanpa arti, maka sebagian dari kita kadang-kadang download ceramahnya fulan, ceramahnya ini, ya dah. Dan doa-doa atau acara-acara majlis-majlis seperti majlis taklim, ya, wal maulid, kemudian kita mendengarkan, kan begitu. Sampai pun kita sering sekali bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan dan direkam, itu kan manfaat sekali. Ya, kalau kita nganggur-nganggur, kadang membunyikan qasidah, kan gitu, kadang membunyikan Al-Quran, bacaan-bacaan itu kan banyak, itu dicari masyarakat. Tapi orang kaya, ya untuk dirinya sendiri yang banyak begitu, ya dah. Kecuali masyarakat orang kaya yang peduli kepada masyarakat, akhirnya kekayaannya itu dipergunakan. Oh ini kalau bisa live streaming ini diberikan alat, Ustadz Fulan itu bisa bicara tapi tidak punya alat-alatnya, dibelikan. Nah ini manfaatnya. Tapi secara umum kan tidak demikian. Yang lebih bermanfaat adalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Begitu ini di dunia, apalagi kelak di akhirat. Jelas? Lanjut Ustaz. Ketujuh, ilmu akan menguatkan seorang ketika ia berjalan di atas sirat, sedangkan harta akan menghalangi seorang di atas sirat, yaitu jembatan akhirat, kecuali jika hartanya dimanfaatkan untuk menyiarkan agama. Ya, ini yang menakutkan ya. Kalau ilmu, kita mempunyai ilmu itu pasti akan membantu kita untuk menyelamatkan kita tatkala kita di padang mahsyar akan masuk surga. Kan kemarin dibahas melewati jembatan, ya dah, jembatan yang sangat membahayakan, ya. Kalau kita lengah sedikit maka akan tergelincir jatuh kepada neraka, naudzubillah min dzalik, ya. Tapi alhamdulillah kalau orang itu baik dan gitu, insya Allah baik dan berilmu dan beramal baik, maka akan lebih cepat untuk masuk surga. Beda orang punya harta. Orang punya harta ini kadang-kadang walaupun orangnya ini tujuannya baik gitu, tapi kalau hartanya melilit dirinya, ya, maka menjadi batu sandungan, ya, menjadi batu sandungan, ya. Dihitung, kamu ini baik orangnya, tapi kamu belum mengeluarkan zakat ya. Tahun dulu kamu lupa zakat, tahun ini kamu berzakat, kamu masih hutang yang dulu. Gimana terusan? Tak masuk-masuk ini, walaupun orangnya baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sering mengatakan, mencontohkan bahwa beliau itu
menisbatkan diri sebagai Abdul Fuqara. Termasuk juga para sahabat yang lain seperti Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan dirinya sebagai Abdul Fuqara. Kenapa? Karena besok yang masuk surga itu kalau ada dua orang sama-sama muslim, kuat imannya sama, ininya sama, cuman yang satu punya harta, yang satu tidak punya harta. Yang masuk surga duluan adalah yang tidak punya harta alias dari golongan masakin. Begitu ya. Maka Nabi itu sebenarnya pandai untuk bekerja. Nabi itu luar biasa. Di masa muda beliau ini adalah orang yang ahli berdagang, ya, luar biasa. Jadi manajemen yang diterapkan Nabi itu pernah tatkala beliau mengambil modal dari Siti Khadijah sebelum jadi istri, ya, maksudnya ya, sebelum menikah itu. Beliau ini dipuji oleh Siti Khadijah. Ini anak muda yang cakap di sini maksudnya pandai berdagang. Orang-orang ini mengambil dagangan. Ibarat saya katakan ya, 1 bulan sekali mengambil dagangan, baru pulang, kemudian hitung-hitungan. Tapi ini enggak, anak muda ini sebulan bisa 2 kali. Kok hebat ya? Tertarik Siti Khadijah ini. Diteliti terus, apa ini? Ternyata dia adalah Rasulullah SAW di masa muda. Sampai saking luar biasanya, ya di samping ya parasnya Nabi sudah sempurna gitu. Ringkas cerita dari dunia perdagangan yang ahli dalam manajemen ini, namanya seorang yang kaya, pemilik modal, kan tertarik. Ya, tertarik. Misalkan, saya ini pemilik modal. Ada Ustadz Hadi, ada Ustadz Burhan misalnya. Ustadz Hadi biasa kalau dagang biasa. Tapi Ustadz Burhan ini mempunyai kreasi-kreasi sendiri. Ya, misalnya sebut saja dagangannya adalah dagangan gelas misalnya, ini gelas ya. Ustadz Hadi mengambil dari saya 10 biji gelas dijual. Dia seperti umumnya buka toko, maka dipajang di etalase sudah. Sedangkan Ustadz Burhan enggak. Dia di samping ngambil 10 itu ya ditaruh di etalase di rumahnya, juga diumumkan lewat Facebook online. Kira-kira saya sebagai pemilik modal tertarik pada siapa? Pasti pada yang kreatif. Ya dah. Kalau ini lakunya 1 bulan cuma 5, kalau ini kok cepet habis ya, kok hebat. Terus nak minta lagi Ustaz, ya minta lagi. Ya sudah tak kasih 10 lagi. Akhirnya dia lebih banyak hasilnya. Ya, akhirnya secara manusiawi saya senang dengan Ustaz Burhan kan gitu sebagai pemilik modal. Kurang lebih begitulah gambarannya Siti Khadijah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya beliau berpikir, wah kalau saya bisa menikah dengan Rasulullah sama anak muda ini, ya Rasulullah maksudnya, itu alangkah baiknya. Aku punya modal. Ini anak ini masih muda, kan usianya 25 tahun ya. Siti Khadijah sudah usianya berapa? 40 tahun ya enggak? Bahasa kita mengatakan anak muda ini cerdas, anak muda ini pandai, manajemennya bagus. Andai kata aku menjadi istrinya, wah aku pemodal, dia adalah pekerja yang handal. Barangkali begitu. Sampai Siti Khadijah lah yang berkeinginan melamar Rasulullah SAW. Dengan cerita saya tidak akan menceritakan di sini, tentu panjang lebar. Tapi itulah kehebatan Rasulullah SAW dalam berdagang. Artinya bakat kaya itu sangat mampu Nabi Muhammad. Tapi tatkala beliau diutus oleh Allah SWT menjadi seorang nabi, beliau memilih hidup miskin. Jadi kemiskinan Nabi itu yang sering digambarkan dalam sejarah. Suatu saat beliau kalau akan makan ini sampai 3 hari tidak makan, akhirnya mengambil lempengan batu diselipkan di sabuknya. Kan sering kita dengar gitu. Itu bukan berarti beliau itu tidak bisa bekerja, tapi sengaja berikhtiar menjadi orang miskin. Kenapa? Jadi Abdul Fuqara. Kenapa demikian? Karena kalau orang kaya itu besok dihisab di akhirat jauh lebih lama dibandingkan orang miskin. Dan orang yang miskin itu lebih cepat masuk surga terlebih dahulu. Kecuali kalau ada orang kaya semua hartanya untuk perjuangan Islam, seperti Sayyidina Utsman bin Affan ya. Semua kekayaannya untuk kepentingan Islam, itu lain lagi ya kan? Tapi secara umum kan tidak begitu. Orang kaya ini secara umum ya biasanya begini. Misalnya saya ini orang kaya, misalnya saya punya uang nganggur ini 1 miliar ya. Ada Ustadz Burhan ini orang miskin, Ustadz kepingin menikah, kemudian mengadu pada saya, Pak misalnya, saya orang juragan yang punya uang berapa? 1 miliar ya, nganggur ini di lemari.
bukan untuk modal, bukan. Dia bilang, Pak, sebut saja saya Pak Haji gitu ya, Pak Haji, saya akan konsultasi, saya kepingin menikah. Ditanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Madura. Di mana saya mondok Pak Haji? Belum punya pekerjaan, tapi saya kepingin menikah. Sudah ada calon, sudah ada. Ya sudah, saya bantu. Ya paling saya bantu 10 juta. Sudah banyak 10 juta ya. Ya enggak? 10 juta dari 1 miliar berapa ya? Apa mungkin? Ya mungkin saya cuma 1 dari 1000 orang katakan, saya bantu engkau dengan uang saya tadi berapa? 1 miliar. Saya kasih engkau 0,5 miliar. Kira-kira zaman sekarang ada nggak begitu? Bilang, aku ini kerja repot mulai pagi sampai sore, pagi lagi sampai sore lagi. Kamu langsung minta 0,5 miliar, kok enak kamu? Kemungkinan begitu, walaupun tidak dinyatakan seperti itu, tapi logikanya seperti itu. Aku yang kerja, aku yang bisa ini, ya dah. Tapi kalau ada orang kaya luar biasa, orang kaya luar biasa semuanya, berapa? Minta berapa kamu? Ya katanya orang-orang sih, saya perlu uang 200 juta untuk ini. Kamu bukan 200 juta, saya kasih 0,5 miliar. Hartaku masih 1 miliar. Ini adalah orang yang sangat luar biasa, orang kaya sangat luar biasa seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Semua hartanya dipergunakan untuk kepentingan agama. Orang-orang yang gini ini masih bisa masuk surga secepatnya ini ya kalau di akhirat nanti. Karena apa? Hartanya bukan untuk dimiliki diri sendiri. Jelas ya? Nah itulah wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berapa? 7 wasiat ya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar kita ini rajin mencari ilmu. Biar apa? Biar kita lebih dipermudah oleh Allah SWT kelak untuk masuk surga. Allahumma amin. Mudah-mudahan kalian yang di sini, yang mondok di sini, dan juga jamaah-jamaah sekalian yang masih senang untuk mencari ilmu, apapun bentuk ilmu itu yang yang penting urusan agama ya kan? Sebesar apapun kalian dapatkan, mudah-mudahan oleh Allah SWT dicatat kita sebagai ahlul ilm atau ahlu talabil ilmi, orang yang mencari ilmu agama. Ya ikhwan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau memang sudah ada yang masuk, silakan Ustaz. Ya, sudah ada pertanyaan yang masuk pada malam hari ini. Pertama pertanyaan dari hamba Allah dari Kalimantan, Kiai. Baik. Kiai mohon maaf, mau tanya hukumnya sikat gigi pakai odol ketika berpuasa. Syukron. Sikat gigi siang hari berarti ya? Siang hari. Atau setelah subuh gitu ya? Biasanya kan kita sahur gitu ya, lupa sebelum subuh belum sikat gigi, atau mungkin males ya dah, nanti sajalah tidur dulu, habis salat subuh tidur, nanti duha bangun gitu ya, setelah duha bangun sikat gigi pakai odol. Gini aturannya begini. Pertama, menurut Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu ya, dalam kitab Majmu' ya, itu andai kata ada orang bersiwak ini ya, dengan siwak yang masih muda ya, basah, katanya orang Arab itu basah, itu ada pedas-pedas sedikit, ada rasanya ya, itu siwak atau kayu arok yang masih muda, nah itu ada. Nah tatkala kita bersiwak sudah, yang dengan siwak yang masih muda itu ada rasanya, itu rasa. Kalau air yang tercampur dengan rasa siwak, miswak atau arok, kayu arok itu ya, itu kalau kita masukkan dia bersiwak, berasa ya. Andai kata tidak keluar, tidak masuk ke dalam rongga tenggorokan, setelah itu kemudian dikumur, dibuang sampai hilang rasanya, tidak lagi pedas ya, maka tidak apa-apa. Tapi kalau ada rasa pedas ya, masih ada berasa, kemudian bercampur dengan ludah atau bercampur dengan air kumur, kemudian airnya itu tertelan di tenggorokan ya, itu, atau mungkin ada rambut atau kulitnya, kan kadang-kadang kan siwak itu kan begitu ya, merotol gitu ya, tuh apa namanya, seratnya itu apa, merotol bahasa Indonesianya itu apa, jatuh ya, rontok. Nah, rontok sedikit, walaupun satu serat, kemudian serat ini ikut di dalam air yang bekas kumur kita, tidak tertelan, maka batal. Itu kayu arok, padahal kayu arok ini disuntahkan ya, dan kayu arok tidak ada rasa ya. Kalau pasta gigi atau odol itu malah yang sekarang rasanya manis, banyak rasa manis dan pedas, ada rasanya, jelas ya. Nah kalau misalnya manisnya atau pedasnya itu tetap melekat di mulut walaupun dikumur, kemudian dia telan ya, kan biasa kan sudah
dibuang itu kan biasa gitu ya. Kalau ikut tertelan maka batal. Maka anjuran saya, ya kalau terpaksa begini. Pertama, hendaklah sikat gigi itu sebelum imsak. Jadi habis makan sikat gigi, jangan males-males lah. Ya dah. Nah, itu lebih aman, jelas ya. Atau andai kata seperti tadi, habis makan sahur, ya kemudian nunggu subuh, males dia sama tiduran, setelah sholat subuh dia tidur, kemudian jam 9 bangun misalnya. Ya, andai kata mau bersikat gigi, ya nggak usah pakai odol atau pasta gigi. Ya begitu, ya nggak enak bau, ya salah sendiri dah malam hari, ya dah. Nah, jadi gitu, ini lebih mengamankan agar tidak ada rasa yang masuk dalam tenggorokan, ya. Jadi batasnya boleh tidaknya, batal tidaknya itu kalau ada rasa yang masuk ke tenggorokan dan itu dikhawatirkan rawan kalau kita pakai odol. Jadi bukan odolnya itu yang haram, bukan, tapi kalau ada sisanya dikhawatirkan rawan ini ya, maka lebih baik tidak pakai odol begitu, tidak pakai pasta. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari-hari kiai, keluarga dan para santrinya selalu tercurahkan kebaikan dan keluhuran. Amin. Afwan izin bertanya. Di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidina Thauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah boleh seseorang menjadi imam bagi suatu kaum lalu mengkhususkan doa bagi dirinya tanpa mereka. Tanpa makmumnya. Maka apabila dilakukannya, ia pun telah mengkhianati mereka. Jadi kalau doa sendiri, misalnya ini kan berjamaah itu ya. Misalnya saya ini jadi imam, kalau bahasa Indonesia mengatakan, ya Allah ampunilah diriku, itu berarti dianggap berkhianat kepada semua jamaah itu ya. Baik, lanjut. Semasa PSBB ini, kami jadi lebih sering sholat berjamaah bersama keluarga di rumah dan menjadi imam bagi mereka. Namun ketika memimpin doa setelah sholat, karena keterbatasan ilmu kami dalam bahasa Arab, tidak mampu mengubah redaksi doa-doa Nabi SAW dari kata aku menjadi kami. Sedangkan ada hadis yang melarang untuk itu. Bagaimana syarah dari hadis tersebut dan solusi dari kiai untuk kebutuhan kami? Terima kasih. Baik. Pertama begini, kalau misalnya kalimat Rabbi zidni ilman, misalnya ya, itu kalau untuk diri sendiri, Rabbi ya Allah kan gitu ya, zidni berilah aku atau tambahi diriku ilman kan gitu ya, ilmu, itu berarti minta untuk diri sendiri ya. Kalau kita berjamaah dengan makmumnya itu istri kita, anak kita, ya orang-orang dekat kita gitu. Mestinya diganti Rabbi atau Rabbana atau Rabbi, boleh Rabbi zidna kan gitu ya. Zidna, tambahilah kami ilman, itu ilmu kan begitu kan. Masalahnya ini yang berdoa dan ngerti bahasa Arab kan begitu kan. Ini masalah. Saya nggak pernah belajar itu Pak Kiai. Ini diganti na, itu gimana? Apa satu dot? Nah begini caranya. Andai kata hafalnya itu Rabbi zidni ilma, misalnya doa saja ya, doa saja. Andai kata cuma itu ya, Rabbi zidni ilma, misalnya selesai. Terus tambah Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah itu sudah Rabbana atina, itu kan sudah hafalan kita kan. Ya, Rabbi zidni ilmannya untuk kita sendiri, orang nggak ngerti bahasa Arab, nggak salah, ya dah. Tapi kita carikan yang sudah ada nananya gitu kasarannya ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau dijadikan sendirian kan apa? Rabbana atini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qini adzabannar. Itu kan. Tapi Al-Qur'an mengajarkan tidak begitu. Langsung untuk kita semua. Yaitu aja yang dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada ayat-ayat Al-Qur'an semacam itu yang dipilih, yang sudah ada gitu ya. Nah itu kami, nah itu satu. Yang kedua, kalau masih bingung, ya setelah hafalnya, misalnya hafalnya tadi Rabbi zidni ilma,
misalnya warzuqni fahma, itu dibaca terpaksa, kemudian ditambah dengan bahasa Indonesia. Gitu caranya. Mau bahasa Jawa boleh, yang orang Jawa, orang Madura nih boleh, orang Madura. Coba nanti dicontohkan ya, Ustaz tadi ini bisa bahasa Jawa ya, nanti contohkan Ustaz ya, bahasa doa bahasa Jawa ya. Lah misalnya kalau bahasa Indonesia, saya orang Indonesia Ustaz. Ya, misalnya bahasa Indonesia gini kan, ya Allah berilah aku dan keluargaku ini kebaikan dunia dan akhirat. Begitu, itu lebih mantap karena dia tidak ngerti bahasa Arab. Bahasa Indonesia saja. Ya, kemudian ya Allah berilah kami ini rumah. Kalau ini kan rumahnya misalnya kecil, sedangkan kita butuh rumah yang besar misalnya. Ya Allah berilah kami rumah yang besar. Dengan rumah yang besar itu kami bisa berkumpul sampai anak cucu kami misalnya. Baik itu jadi bahasa Indonesia gitu ya. Ya Allah jadikanlah kami bersama-sama Rasulullah besok di akhirat nanti di surganya Allah. Ini bahasa Indonesia begitu. Kalau bahasa Jawa gimana Ustaz? Misalkan ya Allah kula nedhi rezeki ingkang kathah dumateng kula piyambak lan keluarga kula. Apa? Ya Allah kula nyuwun rezeki ingkang kathah. Ya Allah saya minta rezeki yang banyak kagem kaula damel saya buat saya sendiri lan keluarga kula dan untuk keluarga saya. Nah, ini kan sudah dapat bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Madura kasih. Ini bahasa Madura ya. Ya Allah, nyawana rezeki saya banyak. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak katanya. Terus buatan kaulah benda setajana keluarga kaulah. Buat saya sendiri dan buat keluarga saya. Begitu. Allah mengerti ya. Ya, walaupun bahasa Madura tetap Allah memahami. Ya, itu caranya. Cuman andai kata ini terjadi, andai kata kan begitu Ustaz, tetap ya Allah Rabbi zidni ilma misalnya, warzuqni fahma dan lain sebagainya. Cuman hatinya dia niat untuk keluarganya, tetap oleh Allah SWT ini diterima sebagai apa namanya doa untuk semuanya. Cuman memang kan tidak bisa, bukan tidak mau, cuman tidak bisa. Ada kejadian Ustaz. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin itu ya, itu diceritakan bahwa Allah SWT itu paling senang, paling bangga kalau ada orang bertobat. Ya, kalau ada orang bertobat itu paling senang misalnya. Nah, itu gimana? Ada cerita ini, ada seorang yang dia ini naik onta dalam hadis itu ya, saudara. Ada seorang yang dia ini bawa onta. Kemudian dia bawa makan di ontanya dibawa makan. Dia perjalanan jauh. Sama dulu kan naik onta ya. Nah, misalnya dari sini ke Surabaya lah misalnya gitu. Tapi ini kan padang pasir kan. Ya, sudah dia jalan. Kemudian siang hari dia ini capek. Di situ ada pohon onta. Pohon korma. Kemudian ini merenung, aduh saya capek. Ya, namanya juga naik. Jangan naik onta, naik mobil aja capek kan ya kadang-kadang ya. Naik mobil, aduh capek kan gitu kan. Apalagi naik onta ya, balik ceklik gitu, capeknya setengah mati ya. Sudah di tengah jalan, dia ini kemudian turun karena ingin rebahan. Sudah, kemudian dia taruh diparkir lah ontanya itu, diparkir dia tertidur. Begitu bangun hilang ontanya. Sedih dia, gimana dia mau pulang ya? Kalau misalnya ada makanannya saja tidak masalah lah gitu ya. Ini makanannya dibawa sama ontanya, pergi ontanya ini, nggak tahu kemana. Rupanya nggak diikat ini, kurang ikhtiar, ya dah, kurang usaha diikat, hilang gitu ontanya. Sudah dia sedih sekali. Subhanallah, dalam kesedihan itu tiba-tiba sudah, pokoknya sedihnya sangat itu, cari sana cari sini, pokoknya sudah pol-polan lah kata orang Jawa ya, pol-polan sudah habis, kesabarannya habis, sedihnya. Tiba-tiba dia duduk lagi merenung, subhanallah Ustaz, ini ontanya datang sendirian dengan membawa ini makanannya masih utuh. Jadi kira-kira senangnya bagaimana ini? Tidak jadi mati ya. Kalau tadi di lockdown ini nggak sudah di lockdown ini ya, bisa jalan ini kan gitu. Subhanallah, akhirnya dia ambil itu ontanya, ada makannya dimakan. Itu sampai dia bersyukur pada Allah. Ya alhamdulillah, maksudnya terima kasih ya Allah. Terus salah ucap itu, ana rabbuk wa anta abdi. Salah ucap apa? Ana rabbuk, aku ini ya Allah Tuhanmu, wa anta, dan engkau adalah hambaku. Salah ucap. Maksudnya anta rabbi, engkau adalah Tuhanku,
wa ana abduk, dan aku ini adalah apa, hambamu. Cuman karena rasa senangnya dia berterima kasih, ya, namanya sabkul lisan, ya, salah ucap sampai mengatakan aku adalah Tuhanmu ya Allah dan engkau adalah hambaku. Ini saking apa ya, saking senangnya, gak bisa mikir itu pun loh diampuni oleh Allah, itu pun diakui dan tidak apa-apa karena salah ucap, ya, dalam keadaan yang senangnya luar biasa. Itu ada dalam hadisnya. Apalagi dia tidak salah ucap kan, cuman salah dhamir. Misalnya mestinya Rabbi zidna ilma, dia hanya membaca Rabbi zidni ilma dan tidak sengaja, tapi hatinya doa untuk keluarganya. Kira-kira diterima enggak? Tetap diterima oleh Allah. Tidak masuk dalam hadis tadi itu karena memang gak paham, ya enggak? Tapi kalau paham, lain lagi. Jelas ya? Misalnya tadi ada orang ya, misalnya tadi orang biasa-biasa saja, naudzubillah, bisa syirik, bisa murtad, ya, asik-asikan dia paham langsung mengatakan ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhan, musyrik atau murtad dia. Itu enggak, orang saking senengnya gitu ya, sampai dia tidak sadar mengatakan demikian. Itu ada hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jelas ya? Lanjut Ustaz. Pertanyaan berikutnya Kiai dari hamba Allah dari Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kiai, mau tanya tentang hutang riba Kiai. Ada seorang suami terjangkit hutang riba tanpa sepengetahuan istri, dan sebagai akibatnya sekarang keluarga kehilangan semuanya dan ditekan atau dikejar pihak debt collector. Hartanya hilang semua ya, disita ya. Terus dalam kondisi yang tidak kondusif ini, bagaimana istri harus menghadapi situasi ini Kiai? rumahnya diambil, hartanya diambil, semuanya diambil, punya mobil diambil, punya emas-emasnya diambil, pokoknya sudah sebatang kara ya, tidak ada uang ya. Baik. Keluarga tidak ingin lari dari tanggung jawab dan ingin segera lunas hutang. Ya, orang yang baik berarti ya. Dia walaupun punya hutang itu tidak mau lari gitu ya, ingin melunasi, niatnya baik. Terus, tapi di saat yang sama suami justru kehilangan pekerjaannya. ya apalagi zaman sekarang ini ya, kena lockdown dan segala macam ya, lagi membutuhkan uang, kena PHK. Lanjut. Bolehkah keluarga mengamankan diri dengan keluar dari kota, bukan untuk lari dari hutang, tapi demi ikhtiar di tempat lain dan menyelamatkan beban psikologis pada anak-anak yang masih kecil-kecil? Wah, ini ya memang sulit juga ya. Terus mau bayar pakai apa dia? Ya kalau saya sarankan begini, namanya juga ikhtiar ya. Kalau dia bisa berhutang lagi kepada keluarganya yang kira-kira tidak pakai riba ya, tambahan ya syukur-syukur kalau ada keluarganya bisa membantu. Atau misalnya ada ahlul khair, orang-orang kaya yang prihatin ya, itu bisa membantu ya, alhamdulillah dia cari solusi semacam itu. Walaupun dia belum bisa 100% bayar bank bayar hutang di bank. Karena itu jangan sekali-kali lah kita ini pinjam bank, jangan ya. Bank itu samping ya haram, kedua juga bisa melilit hutang dan juga merugikan seperti ini. Dia jabel semua rumah-rumah. Ya, kepemilikan kita nggak punya apa-apa. Ya jadi bisa jadi pelarian-pelarian ya, orang-orang yang naudzubillah min dzalik nggak punya apa-apa seperti ini. Tapi andai kata dia mau pindah tempat, misalnya rumah, tapi tujuannya baik, yaitu mencari penghasilan untuk membayar. Ya saya sarankan, saya nggak tahu metodenya. Saya sarankan gimana? Misalnya agar kita juga tidak dicari terus, kita suratan sama bank itu, tidak tahu caranya. Mungkin ada metodenya ya. Kita bikin pernyataan begitu, bahwa saya terpaksa harus keluar kota dan saya akan berusaha untuk membayar dari luar kota karena kalau di sini ya suami saya sudah kena kena PHK. Kalau saya misalnya misalnya orang Jawa misalnya, ini orang mana jadi orang Malang. Misalnya di Kalimantan saya punya saudara di perkebunan sawit, seperti saya akan bekerja di sana itu menjanjikan, maka dia izin lah, semacam izin memberitahukan kepada bank, ya pihak bank nggak tahu caranya gimana ya. Itu kemudian baru dia pergi. Agar apa? Ya pertama pihak bank sebagai pemilik harta atau pemilik uang tadi itu mengerti bahwa orang ini niatnya baik. Ya mudah-mudahan pemilik banknya baik juga ya, ngerti gitu ya. Tapi kalau pemilik banknya nggak tahu menau, ya repot juga, jadi buron kan gitu ya. Tapi kalau saya sarankan, saya nggak tahu apa lapor kepada polisi minta surat apa pengantar atau gimana, pokoknya memberitahu kepada pihak bank. Anggap saja itu bukan pihak bank tapi kenalan kita begitu.
Kalau kita hutang seperti gini, saya hutang kepada Ustaz Dadi misalnya, saya belum bisa nyaur, kewajiban saya apa? Ya bilang, mau minta, Ustaz, saya belum bisa nyaur ya, saya minta antum bersabarlah. Tapi saya ini tidak lari dari utang itu, tapi memang betul-betul saya ngasih belum bisa nyaur. Mestinya begitu. Ya, seorang muslim harus bicara terang-terangan sehingga tidak ditunggu-tunggu, kan gitu. Tidak dikatakan lari, pelari yang melarikan diri jadi buron itu enggak, tapi memberitahu dia apa. Gimana caranya? Mungkin bisa konsultasi pada orang-orang yang ngerti hukum ya, atau advokat misalnya. Begitulah kurang lebih. Ini saran saya. Tapi kalau kewajibannya tetap membayar kan begitu. Baik, bisa. Ini kan solusi ya dari saya. Baik. Lanjut, ada? Ada Kiai. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah dari Surabaya. Baik. Pak Kiai, menurut Islam memang suami itu wajib patuh pada ibunya. Baik. Tapi bagaimana jika sang suami tidak pernah menghargai keluarga istri? Bahkan istri dilarang bertemu keluarganya sendiri. Sampai si istri dijauhi keluarganya. Apa yang harus dilakukan oleh istri tersebut? Pertama begini ya, mertua. Ini saya masih berasumsi bahwa si ibu atau si istri itu punya orang tua ya, orang tua. Berarti si suami masih punya mertua. Maka wajib si suami itu untuk ya sowan kepada mertuanya, berhubungan kepada mertuanya. Karena yang dihormati, wajib dihormati itu adalah orang tua, baik kandung maupun mertua, ya enggak, orang tua dari istri. Maka kalau si suami tidak mau menghormati mertuanya, ini namanya ngajak maksiat. Apalagi melarang, kamu jangan sampai ketemu sama ayahmu, sama ibumu, aku tidak suka sama ayah dan ibumu. Ini namanya ngajak maksiat. Maka dikatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat bagi atau kepada makhluk manapun untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau si suami itu akhlaknya nggak bagus kepada mertuanya, ya dah, maka si istri boleh mencuri-curi karena karena si suami ini mengajari istrinya untuk maksiat, kan gitu kan? Maksiat apa? Yaitu memusuhi orang tuanya sendiri. Sedangkan si suami ini nggak pernah taat kepada si mertua, dosa si suami ini. Jelas ya, dosa ya. Maka dia boleh sebenarnya masih mencuri-curi dengan bagaimana caranya itu ya. Karena dia sudah diajak maksiat, maka harus keluar dari kemaksiatan tersebut. Ini kalau masih punya mertua, kan kita nggak tahu bagaimana gitu ya. Itu satu. Karena nggak boleh ya mentaati orang di dalam kemaksiatan kepada Allah SWT, nggak boleh lah. Ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Misalnya ibunya datang, ya datang, ya gimana caranya ketemu di pasar ya. Ya harus ditemui gitu ya. Kalau suaminya mengatakan aku nggak ridho padamu, hei istriku, kalau kamu ketemu ibumu walaupun di pasar, itu tidak wajib ditaati suaminya. Ya, maka bisa diatur sembunyi-sembunyi begitu ya. Itu satu. Yang kedua, masalahnya ada masalah ini ya. Masalahnya kalau si istri itu menolak perintah suami, maka ada beberapa kemungkinan walaupun dalam urusan yang ringan seperti tadi itu. Kadang-kadang ada suami itu yang suka ngancam gitu. Kalau kamu ketemu ibumu saya cerai, kadang-kadang begitu. Ya dah, ini suami-suami tidak beradab ini, tidak punya akhlak. Ya dah, itu namanya suami-suami yang bukan suami yang soleh. Ya dah, jelek di suami yang jelek begitu. Mestinya ada begitu. Kalau ada ibu mertuanya, loh ini adalah ibuku juga, karena ibunya istriku adalah ibuku juga. Justru dipersilahkan, dihormati. Saya alhamdulillah begitu. Ya, pada keluarga saya datang ke sana gitu. Itu adalah orang-orang yang mengerti. Masalahnya kalau orang tidak ngerti kan ya. Nah, ada satu problem antara suami istri ini. Andai kata si istri itu tidak taat kepada suami karena masalah tadi itu, istrinya di lockdown, ya tidak boleh keluar sama sekali, tidak boleh nemui ini gitu ya. Ada masalah. Kalau si istri itu nggak taat kepada suami, maka rawan dicerai. Ini rawan dicerai sama suaminya. Permasalahannya si istri sudah sanggup tak menjadi janda. Kalau dirinya sanggup, ya gimana lagi kan gitu kan ya. Nah, kalau sanggup. Tapi kan tidak semuanya wanita itu sanggup menjadi janda, apalagi masih menghidupi anaknya dan segala macam. Itu juga perlu dipikirkan, ya dah. Maka yang baik itu adalah sabar. Begitu, sabar, tak usah mengeluh, ya sudah sabar. Gimana boleh nggak? Ya sudah sabar, merem atau terpejamkan mata saja. Loh kenapa begitu? Coba ini, istrinya Firaun.
bisa masuk surga. Kenapa? Karena sabarnya. Padahal Fir'aunnya ini adalah penjahat yang paling jahat di dunia ini sampai ngaku jadi Tuhan. Kurang jahat apa itu? Ya, kurang jahat apa? Tapi istrinya sabar, sudah sabar-sabarnya. Akhirnya istrinya masuk surga, dianggap beriman kepada Allah SWT, ya, tidak mengikuti, disuruh nyembah suaminya sebagai Tuhan, tidak mau, tapi diam dia, sabar, itu tidak enak, pasti tidak enak, ya, makan hati katanya orang sekarang ya, istrinya makan hati, tapi disabar luar biasa, akhirnya dia masuk surga karena kesabarannya. Masalahnya si istri tadi itu hatinya gimana ini? Bisa tidak seperti itu? Tergantung masing-masing ya. Nah terus gimana solusinya? Kalau memang saya tidak menganjurkan, cuman ini ada solusi dari keagamaan ya. Kalau memang si istri itu sudah tidak kuat dengan perilaku suaminya, tidak kuat betul-betul, itu ada yang namanya khulu. Kalau suami berhak mencerai istri, maka istri berhak menghulu suami. Loh, gimana menghulu suami itu? Yaitu mengajukan pada pengadilan, atau kalau di Indonesia diawali kepada ke KUA, konsultasi pada KUA. Kok saya begini, hidup saya begini. Nah, itu mengadu pada KUA. Nanti oleh KUA diberi arahan-arahan, maksudnya mencari mengajukan cerai itu biasanya, cerai lewat pengadilan. Itu kalau sudah istri itu tidak kuat sama sekali dengan perilaku suaminya, yang mungkin suaminya kejam dan segala macam ya, itu begitu. Masih ada jalan, andai kata kuat untuk cerai, caranya gimana? Apakah lari? Ya enggak, mending mengajukan perceraian dengan baik, dengan benar lewat KUA. Kalau di Indonesia dari KUA nanti diantarkan proses ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu begitu. Jadi itu salah satu solusi bagi ibu-ibu rumah tangga yang ditekan sedemikian rupa, yang memang tidak kuat. Saya tidak tahu kasusnya ini bagaimana kan gitu kan. Apa memang sekedar tidak boleh saja. Tapi kalau mungkin dipukuli, walhasil suaminya kejam, masih ada jalan. Itu apa? Khulu namanya ya, dengan syarat-syaratnya. Lebih mudah konsultasi ke KUA begitu. Tapi andai kata mau sabar sampai mati, sabar. Insya Allah beliau ini, si ibu ini akan disayang oleh Allah SWT seperti istrinya Fir'aun. Ya dah. Berarti suaminya kayak Fir'aun dong kalau gitu ya. Tergantung suaminya. Tapi saya berharap andai kata ini didengarkan oleh yang punya masalah, mudah-mudahan sang suami itu diberi hidayah oleh Allah SWT. Ya, saya tobat betul bahwa saya melarang istri saya untuk begini-begini. Itu kalau tidak bagus buat agama, cobalah tanya kepada ahli agama. Misalnya ada Ustaz Fulan, Ki Fulan, Habib Fulan, ya misalnya. Saya ini ada masalah dengan ibu mertuaku, dengan bapak mertuaku, bagaimana solusinya? Ini begitu, insya Allah diarahkan dengan baik, maka menjadi suami yang baik, yang bijak, memiliki istri yang solihah, suami soleh mendapatkan istri yang soleh. Kita berharapkan demikian, ya dah. Mudah-mudahan Allahumma amin. Masih ada Ustaz? Masih ada Kiai. Pertanyaan dari hamba Allah dari Jawa Barat. Ya. Ayah saya bernama Sunarto. Ini nyebut nama nggak apa-apa ya? Boleh. Ayah saya bernama Sunarto, mempunyai 2 istri bernama Sri dan Sunarti. Nggak tahu itu poligami atau meninggal dunia, nggak tahu ya. Pokoknya punya 2 istri gitu ya. Baik. Dengan istri pertama itu punya anak Sunarto dan Sri. Punya 2 dengan istri pertama. Dengan istri bukan. Oh nama ayahnya. Dengan istri pertama Sunarto, dengan istrinya Sri terlahir saya, anak laki-laki. Ini ya, anak laki-laki ya. Iya. Kita beri namanya siapa ya, misalnya siapa kira-kira? Burhan gitu aja ya. Kita beri nama Burhan. Lebih mudah ya mengeluarkannya. Anggapnya Ustaz Burhan yang konsultasi, daripada repot kita mikirnya ya. Lanjut. Dengan istri kedua Sunarto atau bapak saya dengan istri Sunarti punya terlahir Rahman dan Yanti. Rahman dan Yanti. Berarti Ustaz Burhan mempunyai saudara seayah, yang satu Rahman, ya dah, yang satu perempuan Yanti. Terus dalam hal ini yang paling tua adalah saya. Ya, Ustaz Burhannya paling tua ya dalam keluarga itu. Terus dari ibu kandung saya. Ya. Sedangkan 2 adik saya yang terlahir dari ibu tiri usianya jauh di bawah saya. Ya, Ustaz Burhan berapa usianya sekarang? 26. Misalnya ini masih yang Rahman usianya 14, ya dah.
Sedangkan yang yantinya usianya 13 misalnya begitu ya. Dan ibu kedua, baik. Pertanyaannya, ayah kami sudah meninggal. Ya. Ketika Yanti dewasa, nanti apakah yang jadi wali nikahnya adalah saya sebagai kakak tertua dalam kurung satu ayah beda ibu? Lanjut. Apakah harus diwakilkan oleh Rohman, adik kedua saya? Diwalikan mungkin ya maksudnya. Oh iya, diwalikan. Apakah harus diwalikan oleh Rohman, adik kedua saya yang sama dalam kurung dari pernikahan ayah dan ibu tiri saya? Oh ya, berarti sekandung dia ya. Kalau di dalam syariat maka wali nikah. Nah ini kita harus tahu wali nikah. Wali nikah itu dari keluarga maksudnya ya. Wali nikah yang dari keluarga yang berhak mewalikan itu pertama ayah kandung. Ini sudah wafat ya, ayah kandung. Kemudian kakek dari pihak ayah, seterusnya ke atas. Jadi kalau misalnya ayahnya Ustadz Burhan ini masih hidup ya enggak, maka boleh jadi wali kan gitu ya. Atau kakeknya mungkin masih hidup, atau kakeknya lagi buyutnya gitu ya, itu ke atas kalau masih hidup, itu yang berhak ya. Atau saudara kandung seayah dan seibu ya, saudara lelaki maksudnya, saudara lelaki kandung seayah dan seibu ya dah, itu yang boleh. Berarti tadi itu siapa? Rahman tadi ya dah, saudara seayah lelaki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, atau saudara laki-laki seayah ya, kebetulan Ustaz Burhan. Jadi Ustaz Burhan berhak untuk menikahkan si Yanti. Jadi begini, dilihat nanti ilmunya mana yang lebih mantap di dalam keagamaan. Kalau ilmunya Rahman lebih mantap, lebih menguasai ilmu agama daripada Ustaz Burhan, maka Rahman berhak untuk menikahkan saudaranya kandungnya seayah dan seibu. Tapi kalau Ustaz Burhan yang lebih mantap dalam keilmuan agama, maka yang disunahkan lebih mantap di Ustaz Burhan, karena berhak menikahkan si Yanti tadi itu ya. Ini termasuk Ustaz Burhan ini dalam kapasitas ini penanya ya, penanya golongan ini apa, saudara lelaki seayah boleh menikahkan ya dah. Apalagi lebih tua. Saya kita nggak tahu kan, nggak tahu itu seusianya berapa kan begitu ya. Itu bisa dirembuk. Ini sama-sama berhak. Rahman berhak menikahkan, siapa? Ustaz Burhan kakaknya ini atau si penanya juga berhak untuk menikahkan. Tinggal bagaimana yang paling pantas dari segi keagamaannya, kedewasaannya itu jadi jadi perhitungan ya, pertimbangan. Kemudian anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, keponakan dari kakak laki-laki itu berhak untuk menikahkan. Ya, Yanti ini misalnya, Yanti punya saudara ya, saudara Rahman tadi ya. Rahmannya punya laki-laki, sebut namanya Agus. Nah, ini kan bibinya, tapi dari saudara laki-laki. Kebetulan yang lain nggak ada, maka Agus ini berhak untuk menikahkan bibinya, karena si Rahman Agus ini adalah anak dari saudara laki-laki. Sudah? Ya. Atau anaknya Ustaz Burhan atau anaknya Rahman sendiri tadi ya, itu pokoknya dari saudara laki-laki. Mau lain ibu, tidak lain ibu boleh. Keponakan maksudnya. Ya keponakan. Kedua, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Ustaz Burhannya tadi. Kalau yang ini berarti Rahmannya ya, yang ini Ustaz Burhannya boleh menikahkan dia. Ya, anaknya dia loh Mas ya. Anaknya Ustaz Burhan, siapa namanya kalau tadi itu Agus, misalnya Salim gitu ya. Maka Salim boleh menikahkan bibinya, yaitu si Yanti tadi. Jelas? Baik. Paman atau saudara dari ayah kandung. Ya, paman atau saudara ya, paman atau saudara dari ayah kandung. Ayahnya siapa? Sebut nggak ada namanya, Sunarto ya. Kalau Sunarto ini punya saudara, misalnya kakak atau adik, misalnya Ustaz Hadi ini misalnya saudaranya Pak Sunarto, maka Hadi ini boleh menikahkan Yanti, pamannya dari saudara dari ayah. Kalau dari ibu tidak boleh ya. Paman dari saudara seayah ya, seperti kasusnya Ustaz Burhan ya. Tapi ini juga misalnya ini kasusnya sama, punya ibu dua gitu ya, maka boleh ya enggak, walaupun seayah saja. Begitu dan seterusnya. Tapi kalau saudara seibu itu tidak boleh ya, saudara seibu saja. Itu misalnya ya, misalnya ada
seorang ibu, tadi Bu Sunarti ya, misalnya Bu Sunarti itu kawin 2 kali. Pertama bersuamikan Sunarto, kedua bersuamikan misalnya Pak siapa ya, Pak Rohim misalnya. Nah itu namanya saudara, anaknya Pak Rohim dengan si Ibu Sunarti tadi itu kalau punya anak namanya saudara seibu saja tidak boleh jadi wali. Jelas? Intinya pertanyaan tadi ini si penanya boleh mengatakan Yanti dari si penanya tadi itu ya. Dari mana penanya dari Jawa Barat. Jelas ya? Baik. Masih ada Ustaz? Sudah habis. Sudah habis? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.